Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan Kau. Engkau yang paling tahu isi hati kami. Biar kami didapati tetap setia dan mengasihi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan yang luar biasa dan dahsyat. Kembali malam hari ini bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba untuk kita sama-sama belajar dalam malam pengajaran ini. Sebelum kita lebih jauh mempelajari bagaimana menjadi pelayan yang tangkas, mari kita satukan dulu hati kita untuk berdoa malam pengajaran malam ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami ada dalam acara
malam pengajaran. Kami percaya malam ini bukan malam yang biasa Tuhan. Karena ada impartasi spirit yang excellent akan Engkau impartasikan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu terlebih dahulu yang sharing tentang firman-Mu. Supaya dengan bahasa sederhana dapat disampaikan. Kami mengerti, terlebih daripada itu kami bukan hanya mendengarkan dari online ini. Tapi kami bisa melakukan menjadi jemaat dan pelayan yang tangkas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sambut sharing firman di malam pengajaran ini. Haleluya. Amin. Bulan lalu saya diberkati dengan pengajaran daripada Bapak Gembala, Pak Andreas. Beliau mengatakan bahwa melayani itu adalah tujuan, bukan pilihan, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang melayani berarti adalah orang-orang yang sedang melakukan amanat daripada Tuhan. Karena kita diselamatkan untuk melayani. Malam hari ini kita akan belajar satu tema yang saya berikan, yaitu menjadi pelayan yang tangkas, becoming a tough servant. Lewat kecakapan-kecakapan yang ada pada kita, seharusnya kita bisa menjadi gereja bintang 5. Nah, saudara, ada begitu banyak orang kalau dikatakan gereja bintang 5, konotasinya orang langsung berpikiran bahwa gedungnya mewah, fasilitasnya oke, dan segala macam. Belum tentu, saudara. Yang kita mau bicarakan adalah spiritnya, saudara. Makanya kemarin, bulan lalu saya berbicara tentang spirit of excellence. Nah, saudara, wajar sekali kita berbicara tentang spirit of excellence. Karena memang roh itu, roh yang luar biasa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Masalahnya kita pakai enggak? Yang kita mau bangun, saudara, bukan hanya gedung, bukan, saudara, hanya fasilitas. Berbicara tentang gereja bintang 5 itu berbicara tentang pelayanannya, saudara. Karena ada begitu banyak orang yang bisa bangun gedung mewah, gedung bintang 5, tapi spirit pelayanannya tidak excellent. Maka saudara, ya, tidak bisa juga membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Berarti saya mau katakan itu tidak menjamin, saudara. Saya hari-hari ini sedih, saudaraku yang kekasih. Ada begitu banyak gereja hari-hari ini disertifikasi oleh lembaga-lembaga dunia. Saudara ngerti nggak maksud saya? Harusnya gereja, ya kan, yang mensertifikasi lembaga-lembaga dunia. Karena spirit of excellence itu ada di dalam gereja. Roh yang luar biasa itu ada dalam gereja, bukan ada di dunia. Rohnya sudah ada pada kita. Masalahnya kadang-kadang kita tidak memakai roh itu, kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, jangan sombong dulu, saudara. Karena melayani adalah kehormatan. Yesus tidak sedang kekurangan orang-orang yang melayani dia di surga. Karena sudah lengkap, saudara, yang melayani dia di surga, saudara. Haleluya. Nah, masalahnya pekerjaan Tuhan ada di muka bumi ini. Siapa yang mau dipakai, saudaraku yang kasih? Kecakapan-kecakapan yang ada pada kita, harusnya kita bisa memberikan yang lebih dan menghasilkan, saudara, pelayanan bintang 5. Nah, tapi masalahnya begini, kadang-kadang kita puas hanya dengan bintang 1. Seperti di slide yang saya berikan ini, saudara. Padahal kita masih punya, bisa menghasilkan, ya kan, 4 bintang lagi, saudara, untuk kita memiliki pelayanan bintang 5. Sebab itu Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Saya ambil daripada terjemahan firman Allah yang hidup. Beberapa di antara kita diberi kecakapan khusus sebagai rasul. Beberapa yang lain diberinya kepandaian untuk berkhotbah. Beberapa orang mempunyai kecakapan membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat. Yang lain lagi mempunyai kepandaian untuk memelihara umat Allah seperti seorang gembala memelihara domba-dombanya, menuntun dan mengajar mereka berjalan pada jalan Allah. Ayat 12. Mengapa kita diberi kecakapan-kecakapan khusus untuk melakukan hal-hal tertentu dengan sebaik-baiknya? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Rasul Paulus menanyakan kepada jemaat di Efesus, kenapa kita diberikan kepandaian dan kecakapan-kecakapan khusus untuk melakukan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada kecakapan itu? Ini jawabannya, saudara. Supaya umat Allah diperlengkapi untuk dapat bekerja lebih
baik. Jadi saudara, ketika kita diberikan kecakapan khusus itu untuk memperlengkapi orang lain supaya bekerja lebih baik. Bekerja untuk apa saudara? Ayat ini berkata dapat bekerja lebih baik lagi baginya. Haleluya. Berarti kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk pekerjaan Allah di muka bumi ini. Dan dikatakan membangun jemaatnya, tubuh Kristus itu, sampai menjadi kuat dan dewasa, sehingga akhirnya kita bersatu. Perhatikan ada kata bersatu di dalam kepercayaan tentang keselamatan kita, tentang juru selamat kita, anak Allah, semuanya menjadi dewasa dalam Tuhan, ya, sampai benar-benar mencapai kesempurnaan Kristus. Terjemahan barunya dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Haleluya. Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kecakapan-kecakapan yang ada pada kita itu kita persembahkan untuk pelayanan dalam pekerjaan Allah. Itu yang menjadi tujuan hidup setiap kita orang-orang percaya. Haleluya. Nah, untuk menjadi tangkas saudara, menjadi gereja yang memiliki pelayan bintang 5, kuncinya apa? Saya catat di sini saudara, saudara harus menjadi pelayan yang punya nilai-nilai, atau saya sebut saudaraku yang kekasih, pemain yang bernilai. Ya, dengan bahasa lainnya dikatakan the most valuable player. Menjadi pemain yang bernilai. Alkitab berkata saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan, tidak tahukah kamu? Saya waktu baca ini digelitik oleh ayat ini saudara. Rasul Paulus itu kadang-kadang kasar saudara. Kata tidak tahukah kamu seakan-akan dia merendahkan kita. Memang kadang-kadang kita nggak tahu. Saudara, kita harus mengakui saudara, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya sendiri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara, kita tidak pernah latihan cara melayani, makanya kita tidak menguasai. Lihat, ada kata saudara, tetapi aku melatih dan menguasainya seluruhnya. Makanya jangan marahin Rasul Paulus berkata di awal daripada ayat ini, tidak tahukah kamu? Saudara, memang kita nggak tahu. Saya coba sadarkan kita malam hari ini. Orang masuk dalam gelanggang pertandingan, saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak kualifikasi yang dijalaninya untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Setelah orang masuk dalam gelanggang pertandingan, saudara, ini bukan tempat latihan, saudara. Ada masanya latihan, ada masanya bertanding, saudara. Jadi kalau orang sudah masuk dalam gelanggang pertandingan, mereka adalah orang-orang yang sudah tangkas di bidangnya masing-masing. Mereka sudah punya kecakapan yang dahsyat dan luar biasa, makanya mereka layak untuk masuk dalam gelanggang. Saudara, mereka yang masuk dalam gelanggang ini berarti adalah juara-juara. Katakan kalau saya boleh daratkan bahasa saya, saudara, juara dari provinsi, juara dari kabupaten, juara dari kelurahan. Mereka sudah orang-orang yang tangkas, makanya bisa dimasukkan di dalam yang namanya gelanggang pertandingan. Tapi masalahnya begini, halo pelayan-pelayan Tuhan, mereka hanya mencari satu mahkota yang fana. Tapi pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita menjadi the most valuable player, menjadi pemain dan pelayan yang bernilai, kita bukan mencari mahkota yang fana, karena memang Tuhan sudah siapkan mahkota yang dahsyat kepada kita. Haleluya. Nah, menjadi menarik kenapa saudara? Saya mau berkata kepada saudara, kita harus menjadi
menjadi yang namanya pelayan-pelayan yang bernilai. Baru kita bisa menjadi pelayan-pelayan saudaraku yang kasih, yang memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, yang saya sebut adalah excellent servant. Nah, makanya saudara, malam hari ini saya mau sebut begini, tidak hanya cukup saudaraku yang kekasih punya nilai-nilai, tidak cukup saudaraku yang kasih hanya kita menjadi excellent, tapi kita juga harus siap saudara, bagaimana kita bersatu dalam keragaman. Karena begini, ternyata kecakapan-kecakapan saudara, ya kan, itu kadangkala bisa saudaraku yang kasih membawa kita kepada perpecahan. Itu bahayanya. Itu makanya sampai sekarang, ya kan, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel menjadi berkat, dan Alkitab mencatat. Karena apa? Mereka bisa sepakat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang pintar, mereka bisa bersepakat dalam satu nilai-nilai, dan mereka menjadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Nah, kita mau seperti itu saudara. Apa kendala-kendala kita untuk menjadi pelayan-pelayan atau pemain yang paling bernilai? Ketidaktahuan saudara. Yang kedua saya catat, tidak lagi punya visi dan tujuan. Pak Andreas berkata kemarin saudara, bahwa melayani adalah tujuan. Nah saudara, hidup harus punya tujuan. Melayani harus punya tujuan. Yang ketiga saya mau berkata kepada saudara, kita ini menjadi pemain dan pelayan yang sembarangan. Maka itu saudara, kita tidak bisa mencapai goal kita. Itu menjadi pelayan-pelayan yang tangkas. Orang-orang Israel setelah pembuangan mereka ke Babel saudara, waktu mereka dicicil kembali ke Yehuda, mereka merekrut pelayan-pelayan yang tangkas. Sebab itu saudaraku yang kasih, di dalam 1 Tawarik 9 ayat 13, saya ambil saudara dari 3 terjemahan. Pertama saya akan bacakan kepada kita terjemahan daripada firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, jadi imam-imam yang kembali itu dengan saudara-saudara mereka, seluruhnya berjumlah 1.706 orang. Semuanya orang yang mampu melaksanakan tugas mereka di rumah Tuhan. Nah saudara, ada orang-orang saudaraku yang kasih yang kembali daripada pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang mampu melaksanakan tugas mereka di rumah Tuhan. Terjemahan barunya dikatakan, dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak 1.760 orang, ya kan, orang-orang tangkas, dikatakan apa? Untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan, para imam yang menjadi kepala keluarga, semuanya ada 1.760 orang. Mereka mahir melakukan segala macam pekerjaan di rumah Tuhan. Ada kata tangkas, ada kata mahir, ada kata mampu. Ternyata untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dibutuhkan orang-orang juga yang tangkas, yang mampu, yang mahir. Spirit itu, kemahiran itu, ketangkasan itu, kemampuan itu ternyata ada dalam anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja, yang adalah eklesianya, yang dipanggil daripada kegelapan, kita mau dibawa keluar. Halo anak-anak muda, kamu cakap. Halo orang tua, kamu punya ketangkasan. Kita ini adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan. Untuk apa saudara? Melakukan pelayanan yang excellent, yaitu membuat pelayanan kita pelayanan bintang 5. Karena apa? Dia sudah memberikan kecakapan-kecakapan itu kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang kasih, saya coba gali dari KBBI. Apa yang dikatakan tangkas itu saudara? Ternyata saya temukan tangkas itu saudara adalah sigap, gesit, atau cepat, cekatan. Nah, kata yang bisa disandingkan dengan tangkas itu saudara, contohnya adalah berenang melawan arus. Ada begitu banyak pelayan hari-hari ini pakai kata mengalir. Kata mengalir, ya kan, sudah menjadi bahasa rohani. Haleluya. Kita perlu bertobat di sini saudara. Konfirmasinya bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus saudara, maka kita harus melakukan yang namanya pelayanan yang lebih baik.
Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Berarti harus lebih baik. Mengalir maksudnya bersama Roh Kudus, saudara, bukan tanpa tujuan. Bukan menjadi pemain yang sembarangan. Tapi sebaliknya, ketika kita katakan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, melayaninya harus lebih sigap, harus lebih gesit, harus lebih cepat dan cekatan. Karena apa? Roh tidak pernah bermasalah. Hello, yang bermasalah itu adalah daging kita, karena roh penurut, daging kita lemah. Ada pernah satu survei, saudara, mereka mau mengetahui kenapa pelanggan mereka berhenti berlangganan kepada mereka. Haleluya. Ternyata saudaraku yang kasih, hasil survei mereka cuma 1% pelanggan mereka itu yang meninggal dunia. Dan berikutnya 3%-nya memang pindah, saudara. Haleluya. Ya, berikutnya saudaraku yang kekasih adalah 5%-nya pindah tempat karena lokasi. Dan selanjutnya 7%-nya berhenti karena produk mereka tidak memuaskan. Tapi yang paling menyakitkan hati mereka, yang membuat mereka sedih, saudara, ternyata 84%-nya karena sikap masa bodoh yang diperlihatkan pelayan. Apa yang berhubungan dengan sikap, saudara? Ternyata sikap saya adalah pelopor atau motor dari diri saya yang sesungguhnya. Yang berikutnya, sikap saya adalah teman terbaik saya atau musuh terburuk saya. Dan yang paling dahsyat, saudara, sikap saya lebih jujur dan lebih konsisten daripada kata-kata saya. Makanya lihat, orang banyak terjebak lihat kata-kata manis, padahal sikapnya nggak seperti itu. Itu yang disebut di dalam Alkitab adalah hipokrit atau munafik, saudara. Haleluya. Nah, berikutnya, sikap saya adalah juru bicara masa sekarang dan sikap saya adalah nabi masa depan. Ketika kita tidak mengubah sikap kita dalam melayani, maka sudah sangat bisa dipastikan buah apa yang kita tuai nanti di depan sana, saudara. Saya berikan saudara waktu 3 detik, saudara, atau 4 detik untuk saudara pejamkan mata saudara sebentar, dan saudara akan menemukan satu pengalaman yang pernah Anda rasakan. Saudara mungkin pernah makan di restoran, Anda pernah ada urusan ke kantor pemerintahan, saudara mungkin pernah naik pesawat udara, naik transportasi darat, datang ke bank, saudara, atau di tempat lain. Anda pernah mendapatkan pelayanan yang mengecewakan. Karena apa? Karena sikap daripada pelayan-pelayan di sana. Ternyata saudaraku yang kasih, kita pernah mengalami seperti itu. Nah, saudara, yang menjadi problema, saya sedang ada bicara di depan para pelayan-pelayan malam hari ini dan jemaat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan-jangan, haleluya, mereka-mereka yang kita layani juga pernah mengalami hal yang sama dalam pelayanan kita di gereja. Haleluya. Menjadi menarik, saudara. Kalau Anda pernah mengalami yang seperti itu, maka saudara jangan pernah harusnya mengulangi lagi. Karena Albert Einstein katakan, kegilaan sama dengan melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Wow, kita mau berbuah ke depan. Kita mau saudara pelayanan kita bertumbuh dan berkembang, tapi kita mengulangi kesalahan yang sama. Haleluya. Ada satu tempat penjual es krim yang namanya Baskin Robbins. Haleluya. Nah, saudara, kalau baca tulisan Baskin Robbins seperti yang di slide saya ini, saudara, kira-kira apa yang saudara dapatkan dari tulisan Baskin Robbins tersebut? Ada yang katakan ada tulisan singkatan daripada Baskin Robbins, yaitu BR. Benar, saudara. Tapi saudara bisa nggak lebih fokus lagi melihat di dalam tulisan BR itu ada apa, saudara? Ternyata di dalam tulisan BR itu, saudara, ada angka 31. Tahu nggak, saudara? Ya, ketika Anda datang ke Baskin Robbins, berarti Anda sudah disuguhkan yang namanya 31 varian, 31 jenis yang namanya es krim, saudara. Haleluya. Baskin Robbins tahu, saudara. Lihat baik, ada begitu banyak kecakapan-kecakapan yang dipersiapkan Tuhan, yang dibuat Tuhan, yang ditaruh ke dalam kita pelayan-pelayannya, gereja-gerejanya, saudara. Tapi kita tidak pernah memakainya untuk menjadi pelayanan yang dahsyat. Karena apa, saudara?
kita puas dengan yang namanya pelayanan bintang 1. Haleluya. Kalau Baskin Robbins, saudaraku yang kasih, menjawab kebutuhan orang yang suka es krim, saudara, saya mau berkata, harusnya pelayan-pelayan Tuhan juga paling tidak kita mengetahui harapan-harapan mereka. Makanya kita perlu yang namanya SWOT analisis. Haleluya. Kita harus tahu kekuatan kita, strength kita. Kita harus tahu, saudaraku yang kasih, opportunity-nya kita. Jangan hanya bergerak dan berfokus kepada kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman kita. Karena apa? Di depan tadi sudah saya buka, saudara. Saudara adalah pelayan-pelayan yang cakap. Saudara adalah pelayan-pelayan yang tangkas. Haleluya. Jangan pernah lagi mengeluh, Pak, saya kurang ini, Pak. Saya kurang bijak, Pak. Saya nggak bisa ini, Pak. Saya nggak bisa itu. Kenapa, saudara? Karena saudara kecenderungannya melihat kemampuan dan kecakapan orang lain. Makanya jadi terbenam yang namanya kecakapan dan ketangkasan saudara pribadi. Haleluya. Nah, saudara, malam hari ini saya mau berkata, kita akan bergerak, saudaraku yang kekasih, hanya dari sekedar excellent, kita harus bergerak kepada experience. Makanya saya tuliskan di slide saya ini, from customer service excellent, move on to customer experience. Kita bergerak dari customer service excellent, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Kita bergerak kepada pelayanan yang memberikan pengalaman kepada orang lain. Nah, bedanya apa, saudara? Kalau customer service excellent itu memberi lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, ya kan? Kesan pertama begitu menggoda. Ada satu iklan di TV, saudara, dikatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ternyata begini, 5 menit pertama orang datang ke gereja kita, itu yang menentukan dia datang lagi besok atau tidak, saudara. Karena apa? Kita nanti pelajari di depan slide saya tentang titik persepsi. Haleluya. Nah, kebalikannya, saudara, lihat baik, tapi customer experience adalah apa, saudara? Sesuatu yang menyentuh sisi pengalaman yang tertanam mendalam di hati seseorang yang Anda layani, dan mereka akan terdorong untuk membagikannya kepada orang lain tanpa Anda minta. Kembali dari Baskin Robbins, saudara akan cerita cuap-cuap pada orang lain. Dahsyat loh es krimnya. Haleluya. Saya bukan sedang di endorse, saudara, ya, Baskin Robbins. Tapi, saudara, saya membawakan yang namanya ilustrasi ini supaya kita nangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Jadi excellent service adalah kesan pertama, tapi saudara, customer experience adalah pengalaman dan kesan yang dibawa pulang orang yang kita layani. Nah, orang-orang yang tangkas dalam pelayanan, orang-orang yang mempunyai kecakapan-kecakapan dalam pelayanan, pasti mereka mengenal siapa customer mereka. Haleluya. Kalau ada kata, saudaraku yang kekasih, customer service, itu berasal dari kata, yaitu ada orang yang dilayani, yaitu pelanggan, ada pelayannya, ada yang memberikan service. Makanya jadi kata customer service. Kita adalah pelayan, ada orang yang kita layani, yang kita sebut supaya gampang, saudara, adalah customer kita yang menjadi jemaat kita. Siapa saja orang itu, saudara? Pemimpin kita, pekerja, dan jemaat. Ingat, saudara, kadang-kadang ada begitu banyak kita melayani orang, keren banget, saudara, iya kan? Melayani orang yang di luar, tapi kadang-kadang jangan salah, saudara, orang yang di luar itu juga melihat cara Anda melayani, yaitu customer yang ada di dalam. Customer internal. Haleluya. Saudara, ya, bagaimana Anda memperlakukan pemimpin Anda, bagaimana Anda memperlakukan sesama pengerja, itu akan dilihat jemaat, saudara. Engkau bisa tersenyum indah kepada jemaat. Engkau bisa menyapa jemaat luar biasa. Shalom Bapak, shalom Ibu. Tapi gitu mereka melihat engkau berpapasan dengan pemimpinmu, engkau cuek. Engkau berpapasan, saudara, dengan pengerja, saudaraku yang kasih, engkau cuek. Mereka akan berkata, berarti waktu dia melayani saya itu adalah kepura-puraan. Karena kita tidak tahu, seharusnya, ya kan, customer internal dan customer eksternal kita,
yang di luar saudara harus sama-sama excellent mereka kita layani. Haleluya. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena mereka adalah sama-sama orang yang mau kita layani saudara. Ada customer kita, customer eksternal. Ada jiwa baru, ada tamu saudaraku yang kekasih. Hello, gereja kita saudara, GKB itu bukan saja di Jakarta, saudara harus tahu itu saudara, di seluruh Indonesia. Saudara kalau keren saudaraku yang kasih excellent melayani di gereja GKB di Jakarta, satu ketika tamu kita yang datang, dia ketika keluar kota, dia akan mencari gereja GKB. Karena sifat daripada manusia yaitu suka mengeneralisasi saudara. Kalau dia ketemu yang baik satu saudara, maka dia akan berkata, wow dahsyat loh. Betul nggak saudara? Saya mau tanya saudaraku yang kasih, ya kembali ke Baskin Robbins tadi sedikit. Apakah Baskin Robbins saudaraku yang kasih sempurna? Mungkin tidak juga, tapi kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangannya karena ada banyak orang yang menceritakan kebaikannya. Tapi kalau saudaraku yang kasih, engkau memperlakukan tamu kita juga dengan pelayanan yang jelek, maka mereka ketika keluar kota ditawarkan saudara berjemaat atau beribadah di luar kota tersebut di gereja GKB, maka mereka akan berkata, enggak, saya pernah kecewa di sana. Nah saudara, jadi saudaraku yang kasih, kita harus tahu orang-orang pelayan-pelayan yang tangkas, tahu siapa customernya, siapa customer internal, siapa customer eksternalnya saudaraku yang kekasih. Sebab itu saya mau berkata, pelayan-pelayan yang tangkas, pelayan-pelayan saudara yang punya kecakapan-kecakapan khusus, mereka menyadari bahwa layanan excellent adalah tanggung jawab semua orang, termasuk saya. Boleh sama-sama katakan saudara, layanan excellent adalah tanggung jawab semua orang, termasuk saya. Ini saudaraku yang kasih, kunci daripada pelayan yang tangkas. Harus mengatakan tanggung jawab semua orang, termasuk saya. Kalau orang semua berkata saudara, tanggung jawab saya, semua orang berkata demikian, maka semua orang akan bertanggung jawab. Saya pastikan semua spiritnya sama dan tidak akan pernah ada pelayan yang mengeluh. Karena apa? Semua mengerti arti daripada melayani, bukan untuk dilayani. Dan mereka menghargai yang namanya panggilan itu. Sebab itu saya mau berkata, definisi daripada panggilan apa saudara? Kerinduan yang Allah berikan kepada kita untuk mengadakan dampak dan pertumbuhan di dalam suatu pelayanan tertentu. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi waktu kita saudaraku yang kasih dipanggil untuk melayani tentunya dengan excellent, mempersembahkan kecakapan dan ketangkasan kita, itu sebenarnya adalah hadiah. Makanya orang yang tangkas melayani saudara dengan sigap, dengan gesit, dengan cekatan. Karena apa? Karena itu adalah bagian daripada hadiah yang diberikan Tuhan kepadanya lewat kasih karunia. Karena siapa kita dilayakkan Tuhan? Kita pernah kan sama-sama melihat ada satu door prize, dan waktu seseorang dipanggil nomornya, kira-kira responnya orang itu bagaimana saudara? Nomor 101 mendapatkan door prize hari ini, 1 buah sepeda motor. Contoh. Saudara, respon orang itu seperti apa saudara? Apakah orang itu jalan dengan letoy dan lunglai, atau dia cekatan dan sigap lari ke stage? Demikian halnya dengan kita saudara yang dipercayakan Tuhan, yaitu satu panggilan untuk melayani dengan excellent lewat kecakapan kita. Nah, melayani adalah tujuan. Makanya Pak Andreas bulan lalu berkata, melayani itu tujuan bukan pilihan. Ayat ini juga berkata demikian saudaraku yang kasih. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia nggak peduli saudara, gitu dipanggil nomor door prize-nya. Dia nggak peduli saudara, ada kakek dan neneknya di sampingnya saudara. Haleluya, ya kan? Dia pokoknya lari dan dia saudara menyebut, dia mendengar nomornya dipanggil saudara. Dia berlari untuk menjemput hadiah itu. Saudara, dia lupakan saudara apapun.
untuk sementara. Karena apa? Dia mau saudara mengambil satu hadiah. Itu dunia. Melayani adalah satu kehormatan, bukan beban. Sebab itu saudara, kita harus berlari kepada tujuan itu. Tujuannya apa? Melayani dengan excellent. Karena apa? Karena excellent adalah tanggung jawab semua orang, termasuk saya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak bisa kita pungkiri, ternyata ada 4 tipe customer service provider. Ada yang pertama, pandai yang hangat. Wow, ini pelayan yang luar biasa. Gitu tamu datang saudara dari jauh saja saudara, dia sudah menyapa dari jauh dan dia berkata shalom. Iya kan? Saking hangatnya kadang-kadang salah saudara. Ada ibu-ibu yang datang, dia tanya, "Bapak di mana, Bu?" gitu. SKSD, sok kenal sok dekat. Ibunya bilang, "Bapak kan udah mati 3 minggu yang lalu." Haleluya. Salah saudara, karena hangatnya. Wih, saking hangatnya saudara, gitu jemaat datang diajak ngobrol saudara. Sementara praise and worship sudah mau selesai. Karena hangatnya. Ini tipikal yang namanya pandai yang hangat. Tapi ada yang lain, kura-kura yang cuek. Cuek aja saudara, dia berdiri menjadi penerima jemaat, tapi saudara jemaat datang ngambil amplop sendiri, tidak disapa, dan dia cuek saja. Ini kura-kura yang cuek saudara, iya kan? Di dalam aja kepalanya saudara, tubuhnya ada, hadir, tapi saudaraku yang kekasih, dia tidak berfungsi, iya kan? Saudara harus menjadi pelayan yang hadir, tapi sekaligus harus menjadi pelayan yang fungsi juga saudara. Jangan kayak kura-kura saudaraku yang kasih. Kepalanya ke dalam tapi tubuhnya ada di situ. Memang kita tidak selalu harus tampil di depan. Tapi ada yang namanya pelayanan-pelayanan kita memang harus yang berhadapan dengan jemaat. Ingat, penerima tamu jangan pernah kita sepelekan. Karena mereka adalah frame dari gereja kita. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. 5 menit pertama orang datang, itu yang menentukan dia datang lagi besok atau tidak. Orang-orang tidak langsung ketemu dengan worship leader. Orang-orang tidak langsung begitu datang ke gereja kita mendengarkan khotbah. Dia harus bertemu dulu dengan yang namanya penerima jemaat. Nah, ada tipikal saudara yang ketiga, merak yang angku. Wih, nggak level. Orang datang saudara dilihat pakaiannya, dilihat mobilnya saudara. Ya kan? Dia sudah mengkotak-kotakkan, melevel-levelkan orang. Dia penerima jemaat contohnya. Tapi saudara, ya kan, menyalam yang satu dengan menyapa yang lain dan menyalam yang lain berbeda-beda saudara. Karena apa? Merak yang angku. Wah, nggak level itu. Iya kan? Kadang-kadang kalau saya pakai ilustrasi ini saudara, merak yang angku ini, kalau terjadi sesuatu di gereja, wow, kalau ada misalnya lampu tiba-tiba pecah gitu saudara, merak yang angku ini biasanya langsung menanyakan, berapa harga lampunya? Beli. Iya kan? Haleluya, nggak ada yang salah saudara. Betul nggak? Kadang-kadang saudara faktor kerjanya benar, tapi faktor sikapnya nggak benar. Tapi saudara ada yang namanya tipe keempat, yaitu kelinci yang lincah. Gesit, sigap, dan tangkas saudara. Ini paling disukai. Sigap sekali. Gesit dan cekatan saudara. Tuhan mau saudaraku yang kasih kita gesit dan cekatan. Makanya saya katakan faktor sikap dan faktor kerjanya harus balance saudaraku yang kasih. Haleluya. 4 tipikal ini ada di tengah-tengah kita, ada di gereja kita, ada di tengah-tengah pelayanan kita. Makanya kita harus bisa membalancing faktor sikap dan faktor kerja kita. Karena jemaat-jemaat melihat itu. Pelayan-pelayan yang tangkas, ternyata saudaraku yang kasih bisa memahami harapan daripada customer dan dapat mengelolanya. Jadi bukan hanya memahami jemaat atau customer, saya sebut saudara, tapi bisa mengelola harapan mereka. Apa kecenderungan harapan customer atau jemaat saat ini? Haleluya. Yang pertama saya mau berkata, harapan customer dan jemaat kita semakin tinggi saudara. Pilihan customer itu juga semakin banyak. Kenapa dia harus datang ke gereja kita? Dari rumahnya untuk menuju gereja kita, lihat kiri dan lihat kanan, gereja semua saudaraku yang kasih. Kenapa dia harus datang ke gereja GKB? Kan tentunya punya alasan saudara. Ingat, harapan customer semakin tinggi, pilihan customer semakin banyak. Apa yang mau kita suguhkan?
pelayan-pelayan Tuhan selain daripada excellent dan experience yang dibawa mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga mereka satu ketika memutuskan kembali untuk datang berjemaat dan saudaraku yang kasih bertumbuh dan tertanam di dalam gereja kita. Orang akan berkata, gak nyangka ya, Bapak itu jasnya bagus banget. Kok pelayanannya gitu ya? Batiknya bagus loh. Orangnya ganteng banget loh. Kulitnya mulus dan segala macam. Otaknya kok koplak ya pelayanannya. Saudara bayangkan, harapan customer kita semakin tinggi. Dan dia punya alasan saudara untuk tidak datang ke tempat kita. Karena apa saudara? Pilihan customer semakin banyak. Wow, denominasi gereja saudaraku yang kasih ada 338. Denominasi sinode loh. Berarti gereja berapa ribu? Saya tidak berlebihan berkata saudara, orang harus punya alasan tertanam, bertumbuh. Saudaraku yang kasih di gereja kita. Nah saudara, saya akan paparkan kepada saudara kepuasan customer. Saudara, P itu adalah pemenuhan, H itu adalah harapan. Bagaimana Pak Roy kalau pemenuhannya lebih kecil daripada apa yang diharapkan orang lain? Orang akan berkata, karena apa saudara? Mereka nggak nyangka saudara pelayanan seperti itu. Saya ulangi, saudara dilihat keren sekali. Makanya mereka punya yang namanya harapan besar sekali kepada saudara. Haleluya. Ternyata pemenuhannya lebih kecil daripada apa yang mereka harapkan. Maka mereka akan berkata, tapi saudaraku yang kekasih, kalau pemenuhan dan harapan mereka, saudara, ya kan, berimbang, maka mereka akan berkata, oke juga nih gereja, ya kan? Haleluya, mulai mereka saudaraku yang kasih akan tertarik. Bagaimana saudaraku yang kasih, kalau pemenuhan lebih besar daripada harapan, mereka akan berkata, wow. Amin saudara, gereja ini memang layak untuk tempat saya tertanam dan bertumbuh di tempat ini. Karena apa? Apa yang saya harapkan itu terpenuhi di sini. Apabila harapan dasar dan yang diharapkan tidak terpenuhi, maka jemaat akan kecewa. Pada saat itu muncul yang namanya titik persepsi. Mereka tidak akan mau lagi datang lagi. Apa harapan dasar mereka saudara? Harapan dasar jemaat, semua orang datang bukan mau dapat sembako ke gereja saudara. Makanya saya katakan, kalau ada gereja-gereja yang bagi sembako, kalau ada gereja-gereja yang hanya saudara berfokus kepada makanan dan bagi ini bagi itu, saudara saya katakan itu hanya sementara, itu hanya jangka pendek, tidak pernah akan bisa lama saudara. Karena apa? Ternyata harapan dasar daripada jemaat hari-hari ini yaitu apa? Perjumpaan ilahi. Haleluya. Masalahnya begini, ya kan? Ketika mereka datang ke gereja kita, bukan berjumpa dulu kepada Kristus secara fisik, tapi yang secara fisik dia bertemu dengan siapa? Kita pelayan, saudara. Kita adalah representasi daripada pekerjaan Tuhan. Kita adalah jembatan bagaimana kita membawa jemaat kepada yang namanya perjumpaan ilahi. Haleluya. Karena mereka datang juga mau berjumpa ilahi, mau perjumpaan ilahi kepada Tuhan, yaitu berbicara tentang roh, maka sikap daripada pengerja harus ada persiapan roh juga saudara. Haleluya. Iya kan? Harus ada persiapan rohnya. Saudara doa dulu dari rumah. Saudaraku yang kekasih, saudara persiapkan hidupmu. Persiapkan saudara rohmu, saudaraku yang kasih. Jiwa kita siapkan. Pikiran kita, perasaan harus kita siapkan. Dan kehendak kita. Saudara kalau mau jadi WL, persiapkan saudara menyanyi yang terbaik. Saudara puji-pujiannya, penyembahannya. Saudaraku yang kekasih, rasakan pujian penyembahan itu. Kalau engkau mau main musik, engkau bisa merasakan waktu memetik gitar, waktu memalu drum, waktu memencet touch-nya keyboard saudara. Bisa engkau rasakan, pikirkan saudara. Bukan hanya hafal kunci-kuncinya, bukan hanya hafal chordnya, tapi engkau harus bisa merasakan. Supaya lewat itu menjadi jembatan, orang bisa berjumpa dengan Kristus. Yang kita sebut sering encounter. Nah, pelayan-pelayan yang di depan, siapkan juga saudara tubuhnya.
Ya kan? Hilangkan dong bau badan, bau nafas dan segala macam. Karena kecenderungan orang, satu oknum pelayan yang bau napasnya, bau badannya, mereka akan generalisasi, di gereja GKB itu pelayan-pelayannya bau banget, badannya bau banget, mulutnya. Haleluya. Itu kecenderungan, saudara. Nah, berikutnya, aplikasi tingkat harapan jemaat yang berikutnya, apa yang diharapkan saudaraku yang kasih? Persaudaraan, merasa diterima. Kadang-kadang kita gagal, saudara. Iya kan? Untuk orang tertanam dan bertumbuh di gereja kita. Karena apa? Mereka merasa nggak diterima. Karena apa? Ada kasta-kasta yang kita bangun. Wow, itu nggak level saya, ini level. Jangan pernah bangun kasta. Semua orang sama di mata Tuhan. Upah kita sama, saudara, yaitu 1 dinar. Jangan ada kasta-kasta. Jangan ada gap-gap, saudaraku yang kasih, antara yang kaya dan yang miskin. Karena apa? Nanti ketika kita dibangkitkan, saudara, memiliki tubuh kemuliaan, nggak ditanya berapa ruko kita, berapa mobil kita, semua sama. Lihat, saudara, Yesus ketika berjumpa dengan orang-orang berdosa, katakan perempuan Samaria, katakan Sakeus, dan yang lainnya, saudaraku yang kasih, halo, mereka, saudara, merasa diterima, maka mereka memutuskan untuk ikut Tuhan dan berjumpa secara pribadi. Haleluya. Maka sikap pengerja apa? Ramah dong. Ya kan? Penuh senyum. Kepada orang kaya ramah, kepada orang yang tidak punya, yang miskin juga, saudara, harus ramah. Tetap senyum, saudaraku yang kasih. Karena apa, saudara? Senyuman itu lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah. Saudara nggak tahu, jemaat saudara waktu datang itu banyak sekali problema dan permasalahannya. Ketika saudara tersenyum kepada dia, saudara sudah menolong dia untuk menyelesaikan yang namanya masalahnya. Apa yang didambakan saudara jemaat, yaitu sentuhan pribadi dari pekerja dan pemimpin. Haleluya. Ada sentuhan pribadi. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa sentuh orang karena ada prokes, protokol kesehatan, saudara. Tapi kata-kata kita bisa menyentuh hati mereka. Yang saya sebut adalah magic word. Apresiasi mereka, saudara. Iya kan? Haleluya. Mungkin kita nggak bisa berjabatan tangan. Tapi kadang-kadang ada jabatan tangan prokes, saudara. Kita bisa, saudara, meletakkan tangan kita di dada kita. Shalom Bapak, Shalom Ibu. Itu mereka terapresiasi. Kita katakan, wah Pak, bagus loh batiknya. Iya kan? Tentunya dengan jujur, saudara. Apalagi disebutkan namanya, saudara. Apa kabar Pak Edi? Nggak disangka-sangka, saudara, bahwa saudara tahu nama dia, saudara. Haleluya. Iya kan? Saya pernah ketemu orang beberapa minggu yang lalu, saudaraku yang kekasih, dia khotbah di gereja kami dan dia berkata, saudaraku yang kasih, Pak Royal Purba ya. Saya senang sekali, saudara. Saya bangga banget, saudara. Iya kan? Ternyata dia, saudara, temanan sama saya di FB. Saya senang sekali. Saudara pernah berpikir nggak? Ketika orang datang dari jauh, saudara sudah langsung menyapa, Pak Edi apa kabar? Ibu Ani apa kabar? Mereka akan bangga dan berkata kepada anak-anaknya yang tidak mau ikut youth dan sekolah minggu, besok ikut papa dan mama sekolah minggu dan youth di gereja GKB. Karena apa? Keren banget orangnya. Dia tahu nama papa. Walaupun Anda tidak tahu nama panjangnya, iya kan? Edi Pranowo, Sucipto, Ani apa gitu, saudara. Iya kan? Paling tidak sebutan di awalnya. Itu sudah keren banget. Nah, ada saudara yang saudara lakukan hal yang tidak terduga. Apa itu, saudara? Ada tindak lanjut setelah hari Minggu. Itu namanya tanggap koordinasi. Harapan jemaat itu, saudaraku yang kasih, ada tindak lanjut setelah hari Minggu. Bukan salim-salim aja hari Minggu, saudara. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu dia hilang. Ingat, 1 kali 24 jam tidak ada tanggap koordinasi kepada jiwa-jiwa baru, saudara. Maka saya pastikan, siapa yang tanggap kepada dia? Setan dan iblis akan tanggap kepada dia, saudara. Jadi harus ada tanggap koordinasi. Tindak lanjut setelah apa, saudara? Hari Minggu. Paling tidak kita datang ke rumahnya, saudara, setelah hari Minggu. Hari Seninnya kita sudah kontak. Sekarang banyak media. Bisa video call. Ya kan? Haleluya. Janjian, ngopi bareng. Dan itu, saudaraku yang kasih, hal yang tidak terduga. Haleluya. Mereka akan berkata, dahsyat. Memang kami merasa di-encourage di gereja itu. Layaklah kami untuk di sana berjemaat. Nah, itu yang memunculkan namanya persepsi yang saya sebut. Apa definisi daripada persepsi? Kesan yang ditangkap oleh panca indera yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Haleluya.
Iya kan? Tingkah laku daripada orang yang kita layani akan berubah. Karena apa saudara? Mereka mendapatkan kesan yang ditangkap oleh panca indera mereka. Akan terbentuk yang namanya titik persepsi. Artinya saudaraku yang kasih, saat dan tempat terbentuknya kesan melalui apa saudara? Manusia dan layanannya. Makanya saya katakan, orang mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saudara tidak langsung berjumpa secara fisik dengan Tuhan. Mereka bertemu dengan pelayan. Kita butuh tangkas saudaraku yang kasih untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Lewat apa? Lewat pelayanan kita. Terus apa? Fasilitas-fasilitas dan lingkungannya saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tadi saya katakan gereja bintang 5 tidak tergantung daripada fasilitas apa yang mereka miliki. Tapi saudara, saya mau berkata begini, fasilitas apa yang ada di gereja kita harus juga Bapak Ibu kita jaga. Tuhannya hadir, hadirat Tuhan bisa dirasakan. Tapi kalau toilet kita kotor saudara, jorok saudara, berantakan, orang tidak akan pernah datang ke gereja kita. Karena apa saudara? Itu akan menjadi titik persepsi. Terus apa saudara? Produk-produk kita juga perlu diperhatikan. Walaupun survei tadi berkata yang paling besarnya adalah sikap pelayan, tapi produk kita perlu juga. Bagaimana khotbah kita, bagaimana praise and worship kita, bagaimana permainan musik kita, bagaimana kita menyambut tamu saudaraku yang kekasih. Haleluya. Itu pun tidak kalah pentingnya. Karena produk yang kita suguhkan saudaraku yang kekasih, mereka akan bisa rasakan, mereka akan bisa cicipi saudara. Dan itu yang membentuk yang namanya titik persepsi para jemaat atau customer yang kita layani. Haleluya. Nah saudara, ada yang menjadi titik persepsi kritis. Apa itu saudara? Saat dan tempat terbentuknya kesan yang mendalam yang dapat mengubah keputusan customer. Ini yang saya katakan saudara. Iya kan? Titik persepsi kritisnya lewat pelayanan kita, lewat produk, lewat fasilitas saudara yang kita suguhkan, itu bisa saudaraku yang kekasih mengubah keputusan customer arah kepada yang positif atau arah yang kepada negatif, sehingga bisa memutuskan akan lanjut atau tidak di tempat di mana kita melayani. Haleluya. Nah, saudara, Les Giblin berkata begini, Anda tidak bisa membuat orang lain merasa penting dengan kehadiran Anda jika Anda secara diam-diam merasa bahwa ia bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan saudara, bagaimana orang bisa mempunyai pengalaman lewat pelayanan kita. Orang merasa tidak aman, berikan mereka rasa percaya diri. Haleluya. Iya kan? Orang ingin merasa istimewa, pujilah mereka dengan jujur. Jangan juga berlebihan, dengan jujur saudara. Tapi saudaraku yang kasih, kalau memang hubungan kita sudah mendalam, ada pakaian yang gak beres, boleh juga kita kasih tahu. Tentunya dengan bahasa yang elegan dan santun. Orang butuh untuk dipahami, dengarkan mereka. Saudara jangan nyerocos terus. Dengarkan dulu mereka saudaraku yang kekasih. Iya kan? Orang itu egosentris, bermacam-macam saudara, jemaat dan customer yang kita layani. Kalau ada orang yang egosentris, bicaralah atas kebutuhan mereka terlebih dahulu. Haleluya. Karena dia selalu berbicara tentang dirinya. Maka kita harus mendengarkan, dan baru kita satu ketika ada kesempatan kita berbicara saudaraku yang kekasih, iya kan, bahwa kebutuhan dia bukan seperti itu. Orang ingin dihubungkan dengan kesuksesan, bantulah mereka untuk menang. Karena apa? Orang yang haus akan kesuksesan sesungguhnya adalah orang yang belum menang dalam hidupnya. Mari bantu dia untuk menang saudara, arahkan dia. Haleluya. Makanya quote ini bagus banget saudara, ya kan? Customer tidak selalu benar, tapi customer selalu penting. Karena apa saudara mereka jadi penting? Makanya saudara disebut pelayan. Karena ada orang yang saudara layani. Kalau tidak ada orang yang saudara layani, Anda bukan pelayan. Anda orang yang bengong saudara. Haleluya. Betul nggak saudara? Tips daripada mengelola harapan customer. Iya kan? Nggak apa-apa saudara. Sekali-sekali tanyakan apa yang diharapkan customer. Bagaimana Pak pelayanan kita? Ya kan nggak salah saudaraku yang kasih. Apalagi sudah dekat sekali kita.
Mereka akan kasih masukan, kita akan terima. Terima kasih Pak buat masukannya. Terus apa? Berikan informasi yang dibutuhkan. Di gereja banyak kadang-kadang orang linglung, saudara. Karena mau ke toilet, nggak ada petunjuk toiletnya. Atau toilet kita kadang-kadang kecanggihan. Sekarang lagi viral, saudara. Ya kan? Di toilet, saudaraku yang kasih, dibuat gambar wayang. Wayang itu perempuan sama laki-laki hampir sama. Orang bingung, saudara, mau masuk toilet mana, saudara? Berikan informasi. Makanya harus ada meja informasi. Iya kan? Yang berikutnya apa? Siapkan plan B, rencana B, jika harapan customer tidak terpenuhi. Kenapa saudaraku yang kasih kita gagal, saudara? Karena kita tidak mengetahui apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tips praktis dalam menghadapi service breakdown adalah apa? Jangan melakukan 3M. Menyalahkan customer. Kita kadang-kadang banyak menyalahkan customer. Menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan hal-hal lain. Nggak boleh, saudara. Ya, menyalahkan orang itu nggak boleh. Apalagi itu adalah jemaat kita. Maka mereka akan bercerita kepada orang. Gua yang disalahin, dia yang nggak becus pelayanannya, gua yang disalahin. Jangan menyalahkan diri sendiri juga, saudara. Iya kan? Ya, jangan hukum diri saudara sendiri. Ada bagian Tuhan yang menghukum kita, saudara, kalau kita salah. Terus menyalahkan hal-hal lain, ya kan? WL menyalahkan pemain drum, WL menyalahkan pemain musik karena dia salah lagu. Haleluya. Padahal dia tidak sadar, tidak tahu bahwa stage itu, saudara, 30 menit itu adalah miliknya. Mau diapakan, saudara, suasana itu. Haleluya. Pelayan-pelayan yang tangkas, ya, yang mempersembahkan kecakapan-kecakapannya untuk pekerjaan Tuhan, dia tahu, saudara, apapun situasinya harus tetap menciptakan kesan positif bagi customernya. Waktu mereka sama-sama menaikkan pujian, nggak nyambung itu suara dengan chordnya, saudara. Iya kan? Jemaat tidak akan tahu kalau ada yang mengalah salah satunya. WL-nya diam dulu atau pemain musiknya yang diam. Nggak ada yang tahu, saudara. Iya kan? Tapi kadang-kadang jemaat menjadi tahu kenapa, saudaraku yang kasih. Worship leadernya langsung lihat ke belakang dan matanya melotot dan saudaraku yang kasih mengepalkan tinjunya, saudaraku yang kasih. Walaupun, saudara, di pujian penyembahan itu mengepalkan tinju itu adalah tanda berhenti. Tapi ini mengepalkan tinjunya berbeda, saudara. Ya kan? Badannya berbalik dan kepal tinjunya diarahkan kepada pemain keyboard, saudara. Haleluya. Jemaat tahu. Apapun situasinya, hello pelayan-pelayan Tuhan, ciptakan selalu kesan positif bagi customer kita, saudara. Supaya apa? Mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, tetap atmosfer terbangun tanpa mereka tahu, saudaraku yang kasih, bahwa ada sesuatu. Ya, pelayanan kita, saudaraku yang kekasih, yang tidak baik akan bisa kita perbaiki, saudara, yaitu lewat suatu service recovery, tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap suatu service breakdown. Apa saja yang kita lakukan, saudara? Iya kan? Fokus kepada customer satisfaction. Iya kan? Nah, kita fokuskan, saudaraku yang kasih, kepada kebutuhan, kepada harapan daripada jemaat tersebut. Itu namanya service recovery. Maka mereka, saudara, pelayanan kita yang tadi, yang salah, yang gagal itu akan terperbaiki. Karena apa? Karena kita, saudara, fokus kepada yang namanya harapan daripada jemaat kita itu. Yang kedua apa, saudara, tipsnya service recovery? Yaitu mengubah komplain menjadi komplimen. Saudara pernah makan di satu restoran, ketika saudaraku yang kasih makan, katakan saja mie goreng atau bakso. Saudara melihat di piring atau di mangkoknya ada rambut. Saudara panggil pelayannya. Iya kan? Dan saudara tunjukkan dan saudara katakan ini ada rambut. Mereka akan ambil, saudara. Saudara tahu? Waktu menu yang saudara pesan digantikan, saudara, katakan bakso, iya kan? Yang datang bukan bakso saja, ada yang namanya komplimen, saudara. Ya, sering itu kita terima es krim di gelas kecil. Itu komplimen. Waktu saudara melihat es krim itu, saudara pasti kaget, saudara. Loh, saya nggak pesan es krim. Langsung mereka katakan, ya kan? Bapak Ibu, ini adalah komplimen dari kami. Kami tadi salah mengerjakan pekerjaan kami. Mereka jujur. Iya kan? Kita, saudara, merasa surprise banget.
Saudara, dunia tahu seperti itu. Gereja kadang-kadang sudah orang komplain, itu diceritakan kepada orang. Komplain melulu kerjanya. Wow, malah dijelek-jelekan saudara. Ini komplain mulu. Harusnya komplain itu menjadi masukan sama kita. Yang kita berikan bukan komplain lagi. Kalau jemaat komplain, pelayan juga komplain saudaraku yang kekasih, maka akan ribut. Tapi ada yang bisa meredamnya, yaitu kata komplimen. Saudaraku yang kekasih, mereka merasa surprise. Kita katakan, saudaraku yang kasih, ya saya mengaku bersalah. Kemarin kita ada keteledoran, iya kan? Pak, saya akan datang ke rumah Bapak dan saya akan melayani secara khusus. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, itu adalah sebagai nilai tambah dalam pelayanan kita. Dan orang mengatakan, wow, sampai sekecil itu diperhatikan sekali. Cerita pelanggan yang tidak puas tentang Anda adalah iklan yang paling buruk dan biasanya dilebih-lebihkan. Orang akan melebih-lebihkan. Demikian juga kalau hal yang positif yang Anda lakukan. Mereka akan berkata, wow keren banget. Tapi kalau saudara mereka tidak puas, mereka juga akan cerita yang tidak puas tentang Anda. Dan itu menjadi iklan yang paling buruk dan biasanya dilebih-lebihkan. Lu tahu nggak gereja GKB itu? Wow, parah saudara. Iya kan? Mereka akan menjelekkan saudara dan akan menghancurkan yang namanya pelayanan saudara. Padahal karena hanya sepele. Orang-orang yang tangkas, orang-orang yang punya kecakapan-kecakapan khusus akan apa saudara? Bertindak konsisten sesuai dengan standar layanan yang sudah disepakati. Haleluya. Apa standar layanan atau servis saudara? Usaha-usaha untuk memenuhi dan atau melampaui kebutuhan yang sesungguhnya daripada customer kita. Melampaui kebutuhan yang sesungguhnya dari customer kita. Itu standar layanan kita. Kenapa saudara? Iya kan? Karena saya mau berkata kepada saudara, iya kan? Standar adalah tolak ukur minimum dan bukan hasil yang mau kita capai. Karena standar layanan kita adalah apa? Tindak perilaku yang disepakati bersama sebagai tolak ukur sehingga dapat memberi layanan excellent. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, standar adalah tolok ukur minimum dan bukan hasil yang mau kita capai. Kita bukan mau pelayanan yang minimum, tapi yang maksimum saudara. Bahkan di atas maksimum, itu yang namanya excellent. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, apa kunci daripada kepuasan customer saudara? Saya berikan di sini saudara singkatannya, yaitu bersemi. Berikan lebih daripada permintaan. Ada sentuhan pribadi, mata elang, cepat melihat kebutuhan mereka. Ada ide-ide kreatif yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang terakhir saudaraku yang kasih sebagai penutup sharing dalam malam pengajaran ini. Cerita customer yang puas tentang Anda adalah iklan yang terbaik dan gratis. Saudara tadi sudah lihat saya katakan saudara, orang yang tidak puas itu saudaraku yang kasih akan mengiklankan yang jelek-jelek di luar sana. Tapi lihat, cerita customer yang puas tentang Anda adalah iklan yang terbaik dan gratis. Mari pelayan-pelayan yang cakap, yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kalau kita lakukan ini saudara, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan bintang 5. 4 bintang itu saudara masih ada pada Anda. Mari saudaraku yang kasih, kita gabungkan kecakapan-kecakapan itu semua pelayan. Jadilah pelayan-pelayan yang the most valuable player. Menjadi pelayan yang bernilai, pemain yang bernilai. Dan jadilah pelayan-pelayan yang excellent servant. Pelayan-pelayan yang memberikan lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Dan jangan lupa saudaraku yang kasih, tetap kita bisa unity dalam keberagaman. Unity in diversity. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat jemaat dan pelayan GKB yang tercinta dan siap dipakai Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur malam pengajaran ini sudah usai untuk hari ini. Bapak hamba berterima kasih untuk kepercayaan sharing firman-Mu. Selebihnya Tuhan, Engkau yang bekerja bagi setiap kami para pelayan-pelayan supaya kami mempertanggungjawabkan kecakapan-kecakapan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami mempersembahkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk
kami Bapa mempersembahkan itu, dibutuhkan juga Bapa ketangkasan yang luar biasa. Jadikan kami pelayan-pelayan, bukan saja yang cakap, tapi menjadi pelayan yang tangkas, yang bertanggung jawab, dan yang tahu harapan daripada customer, dan kami dapat mengelolanya, dan kami menjadi jemaat-jemaat dan pelayan yang konsisten melakukan hal-hal tersebut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba selesai. Selebihnya kami akan deklarasikan malam hari ini. Kami bukan menjadi pelayan yang mediocre, tapi kami menjadi pelayan-pelayan yang tangkas. Bukan menjadi pelayan yang cengeng, tapi menjadi pelayan yang gesikatan dan sigap. Karena kami tahu ketangkasan itu ada kalanya seperti melawan arus, bukan mengalir. Ini doa hamba dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati Pak Andreas, Bu Neti, semua pelayan, keluarga-keluarga mereka. Karena kami tahu ketika kami mewakafkan diri kami, mendedikasikan, memproyeksikan semua hidup kami bagi pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan dan melimpahkan setiap kebutuhan kami yang lain. Itu janji firman-Mu di dalam Matius 6 ayat 33. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Kami akan lakukan sharing malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada malam pengajaran berikutnya. Shalom. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti